Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris Sindi, para penggemar ilmu, para pencari karakter. Semoga kalian rezekinya melimpah dan selalu bahagia. Teman-teman, kita mau sharing nih. Mengapa kita nggak perlu validasi? Validasi itu bikin capek aja, mas. Validasi itu bikin lelah, teman-teman. Ini ceritanya. Ketika Anda masih anak-anak, perlu banget validasi dari orang tua. Gunanya apa? Membangun kecerdasan emosional, membangun kepercayaan diri, membangun ikatan yang aman antara orang tua dengan anak. Itu masa anak-anak. Pengakuan perasaan tanpa menghakimi. Anak belajar memahami. Memang anak-anak adalah zaman masa-masa belajar, merasa didengar. Jadi seneng kan kalau didengar kan. Mengurangi perilaku bermasalah. Jadi kalau sering divalidasi oleh orang tua, perilaku yang bermasalah itu berkurang. Mengembangkan empati, tahu kan? Jadi si anak bisa menempatkan diri di posisi lawan bicara, bukan dengan pikirannya sendiri. Nah, cuma ketika anak-anak, Anda terhadap anak Anda, hati-hati memberikan validasi, bukan persetujuan perilaku buruk. Ketika anak pulang membawa sandal orang lain, ditanya, itu tidak harus divalidasi. Ini sandal siapa? Ini barang siapa? Nanti lama-lama itu dianggap benar. Jadi bukan validasi perilaku buruk ya. Nah, pengakuan atas perasaan anak ini yang diperlukan. Pengakuan perasaannya aja. Misalnya, aku tahu kamu sedih karena mainanmu rusak. Jadi Anda memberikan validasi bahwa aku juga merasakan sedih, tahu kamu lagi sedih karena mainanmu rusak. Jadi dia tidak merasa diremehkan, perasaannya didengarkan. Nah, kemudian membangun emosional. Apa kecerdasan emosional ini? Ya, misalnya dia pulang nangis, Pak, aku kok pendek sendiri, teman-temanku kok tinggi-tinggi semua. Nah, di sini fungsinya validasi Anda masukkan. Misalnya, nggak apa-apa badanmu pendek, yang penting cita-citanya tinggi, begitu. Pak, kulit saya hitam, Pak, teman-teman saya putih-putih. Nggak apa-apa, biar hitam, yang penting mandinya bersih. Daripada kulitnya putih mandinya nggak bersih, itu kan enak. Nah, di sini juga menciptakan rasa aman bagi anak-anak Anda. Anak Anda jadi tenang, ya kan? Anak Anda marah, anak Anda sedih, itu wajar aja. Jangan dianggap berlebihan. Nah, kemudian validasi itu saya temui itu sebenarnya ketika saya bekerja di bank. Validasi transaksi. Jadi validasi itu adalah verifikasi antara ini aturan, ini realitasnya, ini harganya, aturannya, jumlahnya,
rekeningnya. Lalu kenyataannya seperti apa? Harganya berapa? Jumlahnya berapa? Saldo rekeningnya berapa? Itu dipastikan biar absah. Itu namanya validasi dulu. Baru kalau sudah cocok, baru dibayar, baru barang diterima. Itu namanya validasi. Bisa juga validasi rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah catatan saya sama dengan catatan Anda. Misalnya saldo rekening bank Anda menurut catatan Anda sampaikan, lalu akan dicocokkan dengan apa? Dengan buku tabungan dong. Sama enggak catatan kamu atau mungkin lisan kamu bilang 1 miliar gitu, bukunya seperti apa? Buku asli, jangan buku fotokopi, karena fotokopi bisa dipalsukan. Itu adalah rekonsiliasi, konfirmasi, verifikasi, dan validasi. Ada standarnya, ada acuannya, ada aturannya, ada kenyataannya. Nah, kemudian kita menginjak nih kepada validasi perilaku Anda terhadap kehidupan sosial, ya kan? Keinginan untuk diakui, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk diterima orang lain. Ini nggak ada standarnya, kawan. Ini nggak ada standar resminya, nggak ada. Membuat nanti kalau ini Anda lakukan, membuat harga diri, kebahagiaan Anda tergantung pada pandangan orang lain, menguras energi Anda. 1. Mengejar validasi sosial, akhirnya timbul kecemasan, malah jangan lakukan itu. Rasa takut tertinggal dari komunitas, diri sendiri tidak pernah cukup, akhirnya Anda menjadi seperti tertinggal. Kedua, ini bahaya, ini menggeser fokus. Komentar orang lain itu menggeser tujuan hidup Anda nanti. Tujuan hidup Anda akan berubah menjadi ingin terlihat keren, menjadi diterima. Sebenarnya nggak penting ya, nggak usah terlihat keren, nggak usah diterima orang, nggak usah. Yang penting tujuan hidup Anda apa? Terpenuhi, itu aja. Karena ini bahaya. Validasi eksternal bahaya. Menunggu pengakuan orang lain bahaya ini. Ini adalah jebakan. Anda akan kehilangan jati diri Anda. Anda ingat social mirror, crazy mirror adalah kaca cermin gila, kaca cermin yang tidak benar, bukan cermin yang rata, bukan cermin yang bening, tapi cermin menurut orang lain. Jadilah diri sendiri, tidak usah cari validasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.